Zoom recording. Oke, jadi kita mulai saja pertemuan kedua dari mata kuliah Analitika Pemasaran. Topik yang kedua ini adalah Consumer Brand Relationship. Ini sekali lagi diambil dari buku Hartman tahun 2020 terkait dengan Digital Marketing Analytics. Mungkin sebelum kita masuk ke dalam materi, mungkin saya ingin menggarisbawahi bahwa semua materi yang saya bawakan ini beserta jurnal dan dan beberapa video-video yang relevan sudah saya upload di Emas. Jadi saya berharap teman-teman juga tidak asing dengan platform Emas dan saya bisa men-track keaktifan teman-teman. Jadi paling enggak masa satu semester jangan sampai tidak pernah mengunjungi Emasnya, karena itu platform e-learning in-house punya. Oke, mungkin di sini berikutnya kita jalurnya objektif. Pada objektif sini kita lebih ke arah memahami terkait dengan bagaimana marketing analytics bisa digunakan untuk memaknai atau make sense of customer journey. Nah, jadi di sini dari buku Hartman part 2 ada 5 elemen, ada 5 lesson. Lesson 1 ke 4 terkait dengan medianya, lesson kelima terkait dengan customer journey-nya. Jadi masing-masing lesson ada satu aspek dari bagaimana brand berinteraksi dengan consumer yang mengenerate data, yang data tersebut dapat digunakan dalam marketing analytics. Sedangkan lesson yang kelima adalah bagaimana marketers dapat mengcombine berbagai macam informasi yang diperoleh dari interaksi tadi ke dalam sebuah kerangka yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan proses pemasaran. Mungkin sebelum kita masuk, sekali lagi saya suka memulai justru dengan diskusi. Jadi memulai dengan diskusi, nanti setelah itu baru kita masuk ke materi. Jadi materi dari dosen itu di akhir justru. Karena saya yakin teman-teman sudah punya bekal ya, sudah punya knowledge terkait dengan tentang analitika pemasaran atau digital marketing yang kemudian bisa kita ingin keluarkan dulu. Setelah itu baru kita diskusikan, kita pertajam sehingga menjadi lesson yang dipelajari dari pertemuan hari ini. Nah, kemudian juga sudah dibagikan jurnal ya, jurnal yang memang berdasarkan silabus memang didiskusikan pada pertemuan kedua ini, yaitu understanding customer experience throughout the customer journey. Ini dari Journal of Marketing, ini jurnal paling top dari bidang marketing tahun 2016. Sebenarnya agak lama tapi masih cukup relevan. Mungkin sekali lagi tolong di rename nama Zoom-nya dengan menambahkan nomor kelompok. Saya akan mengassign breakout room. Setelah itu kita akan memulai dengan diskusi yang mungkin sekitar 30 menit untuk menjawab 5 pertanyaan ini. What is customer experience? What are the example? What are the stages of customer journey? What is customer touch point? What are the example? Why do we need to measure customer experience? How do we measure customer experience? Kelima ini, seperti minggu lalu, tolong dirangkum dalam sebuah PPT slide yang kemudian nanti dikumpulkan melalui Emas. Nanti di akhir diskusi, setelah diskusi, saya akan meminta mungkin atau menunjuk volunteer satu kelompok untuk menjawab satu pertanyaan. Mungkin oke, dan kemudian sekali lagi bagi yang belum absen, tolong tuliskan nama dan NPM. Oke, di kolom chat itu menjadi absen saya. Jadi ketika saya tinggal lihat di record chatnya untuk mengabsen. Oke, mungkin saya buka breakout room-nya. Mungkin sebelum saya mulai diskusi, ada yang mau bertanya nggak terkait dengan diskusi kedua ini? Mungkin pertanyaannya atau teknis pelaksanaannya kurang lebih sama dengan diskusi minggu lalu.
Oke, saya buka breakout room. Ini breakout roomnya nggak random lagi ya. Jadi minggu lalu masih random, tapi minggu ini sudah diassign berdasarkan pengelompokan yang disepakati. Berapa lama ya, Pak? 30 menit. Diskusinya, asumsinya sudah membaca di luar perkuliahan ya. Itu kalau memang setelah 30 menit masih butuh waktu tambahan, ya saya tambahkan, Pak. Saya beri tambahan waktu. Tapi untuk tentatif untuk pertama mungkin saya lihat lagi waktu diskusinya 30 menit. Baru dua. Oke, sudah saya assign ya. Silahkan bisa join breakout room untuk mendiskusikan. Oke, selamat datang kembali di main room ya. Oke, ini teman-teman ada yang belum selesai diskusinya. Mungkin dirangkum saja kalau sudah ada hasil sementaranya, nanti mungkin bisa diselesaikan mungkin setelah perkuliahan. Kemudian jangan lupa nanti di submit ke Emas. Jadi setiap diskusi, hasil diskusinya mohon disubmit di Emas. Mungkin saya mulai saja ini langsung ke 5 pertanyaan yang perlu dijawab setelah membaca dan mendiskusikan jurnal yang Lemon and Verhoeven 2016. Mungkin yang pertama, what is customer experience dan what are the examples? Apakah ada yang volunteer mau menjawab? Silahkan. Ya, Pak. Oke, silakan. Kami dari kelompok 5 mau coba jawab, Pak. Mungkin nanti kalau belum lengkap Mas bisa David ditambah. Ya. Ya, silakan Mas David. Ya, kalau dari yang kita temukan sih, kan dari jurnalnya memang mereka mencoba menjabarkan dari beberapa riset sebelumnya dan researcher sebelumnya. Teman ada satu kalimat yang benar-benar mendefinisikan dari mereka sendiri, yaitu customer experience adalah multidimensional construct yang berfokus kepada customer cognitive, emotional, behavioral, sensorial, dan social response. Jadi during di customer entire purchase journey. Jadi dan juga contohnya karena ini multidimensional construct, ada customer satisfaction, service quality, relationship, marketing, dan customer equity. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok lain atau dari sesama kelompok 5 mungkin tentang customer experience. Memang betul bahwa definisinya ada banyak dan ada perkembangan pemahaman terkait dengan apa itu customer experience. Dan tadi kesimpulannya sudah disampaikan oleh Mas David bahwa experience itu adalah sebuah konstruk yang multidimensional. Jadi bukan hanya satu dimensi, tapi ada banyak dimensi. Sudah disebutkan, ada kognitif, kemudian ada kognitif, emosional, behavioral, sensorial, dan social response. Itu
Betul sekali. Kemudian during the entire purchase journey. Jadi sepanjang proses customer purchase journey. Jadi bukan hanya ketika membeli, bukan hanya sebelum membeli atau sudah membeli, tetapi seluruhnya dari sebelum membeli, ketika membeli, hingga setelah membeli. Nah, ada yang mau menambahkan lagi, mau contohnya atau menambahkan definisinya? Oke, ya silakan. Kurang lebih sama ya. Ya, sudah eksplisit dijelaskan dalam jurnal definisinya. Tapi yang mungkin harus digarisbawahi adalah ini itu proses proses finalisasi definisi ini melalui proses yang panjang. Dari awal konsep experience itu masih sangat sederhana, hanya menganggap dia sebagai mungkin hanya emosional saja yang dilihat gitu. Tapi ternyata sebagai perkembangan ya, jadi experiential economics seperti itu ketika awal konsep itu diajukan hanya menambah seakan-akan experience itu satu aspek semacam aspek hedonik lah dari sebuah consumption experience, sebuah consumption proses, tetapi ternyata experience itu lebih luas dari sekedar hedonik. Ada aspek kognitif, emosi, sensori, dan seterusnya. Jadi lebih holistik dari konsep awalnya. Kemudian yang berikutnya, pertanyaan berikutnya adalah stages of customer journey. Oke, silakan. Tadi mau menambahkan untuk contohnya sih, kalau Ya, yang silakan. Silakan, Mbak Dinda. Ya, kalau dari jurnalnya itu kan Disney's Magic Band. Terus tadi sempat cari-cari lagi, contohnya itu misalkan di Starbucks itu kayak ada gamified loyalty program. Jadi customer itu yang beli setiap dia pembelian Starbucks gitu, dia akan mendapatkan kayak semacam bintang gitu. Mereka akan nge-collect stars itu ketika mereka nge-purchase minumannya, dan kemudian nantinya akan mendapatkan reward di akhirnya ketika mereka udah melakukan beberapa kali pembelian gitu, Pak. Sama satu lagi ada Coca-Cola juga, dia yang personalization. Jadi Coca-Cola itu kan pernah merilis botol Coca-Cola yang dituliskan nama yang terkenal gitu. Maksudnya nama-nama yang umum yang ada di negara itu, kayak misalkan mungkin kalau di sini Dinda atau misalkan Anissa gitu ya, kayak Budi gitu. Budi gitu ya, Pak. Menuliskan nama-nama itu di US ya. Jadi ketika ketika customer membeli botolnya itu, mereka akan merasa senang ya dengan experience-nya karena mendapatkan nama mereka. Ya, betul. Itu contoh-contoh customer experience ya. Dan tidak hanya terkait dengan konsumsinya, mungkin tadi tentang botolnya itu kan botolnya nggak dikonsumsi, yang dikonsumsi kan isinya, tapi botol itu menjadi bagian dari experience yang dirasakan. Jadi dan memberikan nilai gitu kan, memberikan nilai, bahkan pada some cases nilai dari kemasannya, dari experience-nya itu lebih besar dari nilai dari isinya gitu. Dan isinya nilainya, kalau kayak kemarin ya, masalah yang kasus yang kejadian BTS itu, McDonald's kalau salah ya, itu bisa jadi isinya sama kemasannya lebih dihargai kemasannya. Mungkin itu salah satu contoh dari customer experience. Kemudian mungkin tentang stages of customer journey, mungkin ada yang mau volunteer, silahkan. Saya mau coba Pak dari kelompok 2. Silahkan Mbak Faradiba. Oke, kalau jadi menurut dari hasil diskusi kelompok 2, yang what are the stages of customer journey itu, yang pertama ada pre-purchase, di mana ini mencakup semua aspek interaksi pelanggan dengan brand, kategori, dan lingkungan. Jadi itu sebelum transaksi pembelian gitu biasanya terjadinya. Nah, seperti ini tuh kayak prosesnya tuh mengenai pengenalan kebutuhan, pencarian, dan pertimbangan. Pokoknya before purchase gitu. Kemudian stage yang kedua itu adalah purchase. Itu mencakup semua interaksi pelanggan dengan brand dan lingkungannya selama peristiwa pembelian itu sendiri gitu. Jadi di sini tuh mulai ada perilaku kayak pemilihan, pesanan, dan pembayaran atau payment gitu. Kemudian stage yang ketiga yaitu ada post purchase, di mana meliputi kayak mulai penggunaan dan konsumsinya gitu. Dan secara teoritis tuh tahapan ini dapat diperpanjang
secara temporal dari pembelian sampai akhir hidup pelanggan. Jadi tetap kayak gimana sih after pembelian itu mereka ngerasain experience-nya itu seperti apa, itu masuk ke dalam post purchase. Mungkin mau ditambahin oleh Indira. Oke, silakan. Iya, mungkin tambahannya dari framework untuk pre-purchase, purchase, dan post-purchase itu dia mengalir terus ya, nggak berhenti di post-purchase gitu. Jadi ketika stage-nya udah sampai di post-purchase, firms itu harusnya tends to gimana caranya mempertahankan customer ini kan, biar dia menjadi loyal. Makanya nanti dari post-purchase itu ada lagi, maksudnya kayak dia akan balik lagi, diusahakan untuk balik lagi ke pre-purchase gitu dengan stimulus-stimulus yang bisa dilakukan oleh firms gitu sih mungkin tambahannya. Oke, terima kasih Mbak Indira. Mungkin dari kelompok lain ada yang mau menambahkan tentang customer journey? Oke, jadi memang customer journey sendiri ini secara konsep ada beberapa framework ya. Nanti setelah ini di materi akan dibahas tentang customer decision journey dari McKinsey yang sebenarnya mirip-mirip ya, komponennya kurang lebih sama, tapi mungkin modelnya yang sedikit berbeda, tapi komponen-komponen intinya kurang lebih sama. Nah, jadi ini tadi ya ada customer journey ini. Nah, sebetulnya yang tadi disebutkan itu adalah yang termasuk current customer experience. Ada pre-purchase, ada purchase, dan ada post-purchase. Nah, sedangkan sebetulnya customer journey itu sendiri tidak hanya mencakup current customer experience, tetapi juga mencakup past experience. Jadi bisa jadi seseorang ini pembeli pertama, kalau dia pembeli pertama tidak ada previous experience. Mungkin dia dia hanya pernah mendengar sebelum dia ada need recognition. Jadi pre-purchase ini dimulai sejak adanya need recognition bahwa saya butuh makan, saya lapar nih. Saya lapar, baru mulai current customer experience. Ada triggernya di tahapan current customer. Dia belum beli, tapi dia sudah aware bahwa saya butuh makan. Baru setelah itu ada customer journey-nya, apakah dia memilih memesan McDonald atau memesan sate Padang, itu decision-nya. Tetapi bisa jadi keputusan dia dalam membeli makanan tadi, memilih makanan itu dipengaruhi oleh apa yang pernah dia beli sebelumnya. Jadi ini previous experience. Jadi previous experience ini dia memberikan feedback atau memberikan pengaruh terhadap current customer experience dan juga akan mempengaruhi future experience. Jadi customer journey itu memang bisa sampai lifetime ya. Jadi post purchase ini bisa sampai lifetime, tapi begitu dia ada trigger baru lagi, maka dia sudah masuk tahapan berbeda, dia sudah keputusan pembelian selanjutnya. Yang kemudian dipengaruhi, jadi current customer experience menjadi past experience, kemudian dimulai siklus selanjutnya. Dan betul bahwa model customer journey ini mengencourage perusahaan untuk mempertahankan customer. Jadi ada customer loyalty loop, bagaimana customer yang sudah masuk ke dalam dalam sebuah brand ya, atau sebuah brand, dia loyal dengan brand tersebut dengan memperkuat experience tadi. Semakin kuat experience yang positif, maka semakin loyal dia. Tetapi experience yang negatif, evaluasi yang negatif akan memperlemah loop ini. Sehingga ketika dia sudah pada taraf tertentu, ketika sudah terlalu banyak experience yang negatif, maka dia akan kemudian switching mungkin ke brand yang lain. Nah itu tentang customer decision journey atau customer journey. Mungkin yang berikutnya tentang customer touch point dan example-nya, mungkin silahkan. Tadi grup 2 sudah, grup 5 sudah, mungkin grup 1, 3 atau 4. Boleh Pak, mungkin. Oke, silakan. Silakan. Grup berapa Pak? Mungkin grup 3 dulu deh. Grup 3 dulu. Oke Pak. Jadi kalau dari jurnal itu dibilang kalau touch point itu merupakan kontak atau interaksi individual antara si perusahaan dan juga customer di berbagai
journey dari customer experience-nya. Nah, kalau dalam touchpoint itu ada 4 kategori, di mana ada pertama brand own, terus customer own, sama partner own, dan juga social atau eksternal atau independent. Nah, kalau penjelasan dari brand own sendiri ini benar-benar touchpoint yang dimiliki oleh si brand, jadi benar-benar didesain terus di-manage juga sama si perusahaan. Nah, contohnya ini tuh si advertising, website, loyalty program, atau bahkan termasuk kayak packaging gitu. Nah, terus ada juga yang partner owned, di mana ini kayak joinan sama misalnya agency gitu, kayak contohnya mungkin media channel, terus websitesnya dari misalnya dia pengen press release gitu, terus juga misalnya smartphone apps, di mana dia harus join sama sebuah partner. Terus kalau dari customer own ini merupakan benar-benar touch point yang nggak bisa di-influence oleh si perusahaan ataupun partners, misalnya kayak pilihannya si customer mau bayar pakai apa, atau bahkan reviewnya yang berada di post-purchase phase dari si customer sendiri. Terus yang terakhir ada social, external, atau independent touch point, di mana ini tuh kayak eksternalnya dari si customer, misalnya si kayak peer influencers atau information sources, tapi yang dari third party gitu, kayak contohnya TripAdvisor atau Zomato gitu. Itu sih, Pak. Oke, terima kasih Mbak Salsabila. Mungkin dari kelompok lain atau dari anggota kelompok 3 yang lain mungkin ada yang mau menambahkan, silahkan. Mungkin mau nambahin Pak dari Oke. kelompok 4. Jadi kalau dari sumber jurnalnya itu kita ngelihat dari ada 4 pembagian kayak yang udah dijelasin sama Caca tadi based on stakeholders-nya. Cuman tadi kita sempat nemu ada artikel lain yang membagi itu berdasarkan stages-nya. Jadi customer touch point dibagi berdasarkan before purchase, during purchase, sama after purchase-nya gitu. Jadi kayak kurang lebih kontennya mirip, tapi ada yang berbeda tuh di during purchase-nya tuh semakin beragam jenis-jenisnya yang kayak sekarang tuh lebih banyak dieksplor oleh companies gitu. Salah satunya tuh ada the Hoyer effect, di mana kalau misalnya kita sering ngelihat website yang kalau kita klik ke arah buttonnya jadi ganti warna, ataupun misalnya ketika sectionnya kita arahkan, sectionnya akan mengembang sendiri atau misalnya ganti warna. Nah, itu salah satu yang menunjukkan efektivitas yang cukup tinggi gitu dibandingkan channel customer touchpoint lainnya kalau saat ini. Gitu. Oke, terima kasih Mbak Timothy. Mungkin dari yang lain ada yang mau menambahkan tentang customer touchpoint ini? Oke, jadi memang customer touchpoint tadi touchpoint di mana customer berinteraksi dengan brand, dan yang harus digarisbawahi adalah dari touchpoint inilah masing-masing touchpoint menghasilkan sebuah experience, dan customer experience secara keseluruhan adalah akumulasi dari berbagai macam touchpoint ini. Ketika orang membeli, ketika sedang searching di website, ketika sedang melihat sosial media, itu semua adalah touchpoint. Ada touchpoint yang dikendalikan ya oleh brand, misalnya ada social media page dari brand Nike misalnya. Ada juga yang partner owned, tidak dimiliki oleh brand maupun customer, tapi dikuasai mungkin oleh platform misalnya. Tapi ada juga customer owned. Jadi di sini bukan hanya individual customer, tapi customer as a whole. Bisa jadi misalnya user generated content. Jadi misalnya seseorang memposting dia produk yang baru saja dia beli di sosmed, itu termasuk customer own touchpoint. Itu nggak bisa dikendalikan oleh brand. Dan juga sosial atau eksternal yang memang di luar kendali semua pihak ya, yaitu itu berdasarkan siapa yang mengendalikan touchpoint tersebut. Tapi betul juga bahwa touchpoint juga dapat dibagi menjadi berdasarkan stages, dan di model Lemon et al juga disebutkan tadi ada pre-purchase, purchase, dan post-purchase, dan keseluruhan dari touchpoint ini menghasilkan experience yang ada yang positif dan negatif, dan keseluruhannya
memberikan experience overall dari purchase experience seorang customer. Ketika overallnya positif, maka dia akan memperkuat feedback loop sehingga dia loyal. Tapi kalau overall negatif, maka bisa membuat dia malah switching ke brand yang lain. Jadi itu tadi contohnya sudah diberikan, ada touch point yang sudah yang bisa mengenerate experience tersebut. Nah, kemudian yang keempat, why do we need to measure customer experience? Mungkin siapa kelompok 1 atau kelompok 4 yang ingin menjawab, silakan. Izin jawab, Pak. Oke. Ginsi dari kelompok 1. Oke. Apa sih yang perlu kita measure di customer experience ya, Pak? Nah, menurut pendapat saya, menurut pendapat yang ada di jurnal itu pastinya untuk dapetin insight yang lebih actionable untuk company, jadi bisa mem-create stronger customer experience, jadi lebih kuat untuk customer experience sendiri. Makanya kita harus, itu yang harus kita measure dari customer experience-nya juga. Habis itu, untuk measure customer experience, fokus kepada voice of customer atau suara dari customer across dari berbagai experience untuk nge-gain traction atau daya tarik dari si marketing practice-nya juga. Terus juga bisa untuk nge-consider potensial moderating factor, di mana di sini maksudnya kayak cooperation between function, ataupun kalau misalnya di marketing itu tuh ada marketing flow, beberapa function, jadi itu tuh bisa menjadi consideration untuk faktor marketing flow tersebut berdasarkan dari customer experience yang dikumpulkan dari si customer tersebut gitu. So far sih itu, Pak. Mungkin ada tambahan dari Bapak atau teman-teman yang lain. Oke, terima kasih kelompok kelompok 4 ya. 1, Pak. Kelompok 1, sorry. Oh, 1. Oke, mungkin ada yang mau menambahkan dari kelompok yang lain? Silahkan. Pak, saya izin nambahin. Silakan. Tadi dari kelompok 1 juga gitu. Jadi kenapa kita itu perlu untuk measure customer experience gitu. Selain yang tadi udah disampaikan sama Ginsi, sebetulnya customer experience yang mau di-achieve oleh company atau firms itu kan pasti customer experience yang paling baik gitu atau setinggi-tingginya. Kenapa? Karena kalau misalkan kita as a brand atau as a company itu bisa provide customer experience yang baik, itu tuh harapannya bisa conversion rate-nya tuh jadi lebih tinggi. Terus kayak customer tuh jadi lebih loyal sama kita. Jadi company itu punya added value gitu lah di mata konsumennya gitu. Okay. Dan ujungnya adalah ke word of mouth gitu. Oke, terima kasih Mbak Audi. Ini betul ya bahwa alasan utama ya kenapa kita perlu mengukur customer experience sama dengan kenapa kita perlu belajar marketing analytics, kenapa ada mata kuliah ini diantaranya tadi, karena kita nggak bisa mengendalikan, kita nggak bisa memanage apa yang nggak bisa kita ukur. Jadi secara umum, salah satu langkah penting dari manajemen adalah analytics, adalah termasuk measurement. Nah, hanya saja memang measurement itu ada banyak bentuknya ya, nanti akan mungkin nanti kita jawab di poin nomor 5, tapi di sini berbagai macam data yang tersedia yang dapat digunakan untuk mengukur customer experience itu harus digunakan untuk optimasi, untuk mengoptimalkan strategi pemasaran. Intinya apa yang kita lakukan yang berhasil meningkatkan customer experience kita pertahankan, dan apa-apa yang malah menurunkan customer experience harus diperbaiki. Bagaimana cara kita melakukan hal tersebut kalau nggak punya data, kalau nggak punya measurement. Jadi di sini lah pentingnya pengukuran customer experience. Mungkin hanya saja sedikit poin ya, bahwa mengukur customer experience itu tidak hanya dalam bentuk survei, tetapi sebetulnya lebih luas dari itu, ada berbagai macam matriks yang dapat kita lakukan untuk mengukur customer experience. Mungkin silahkan kelompok 4 bisa
mencoba menjawab pertanyaan terakhir. Iya Pak, menurut kelompok kami, jadi ya sama seperti yang tadi telah di-mention oleh Bapak, banyak sekali cara untuk memeasure customer experience ini gitu. Jadi sebenarnya nggak ada apa namanya kesepakatan gitu. Nah, salah satu caranya ini bisa melalui customer feedback matrix, yaitu melalui di sini dibilangnya bisa melalui satisfaction dan juga bisa melalui NPS. Kemudian juga ada yang bilang bisa melalui CES juga, tapi sebenarnya CES itu lack of strong theoretical development. Jadi biasanya orang-orang lebih sering pakai NPS gitu. Mungkin bisa ada yang mau nambahin juga. Oke. Bisa dijelaskan sedikit tadi IS dan NPS itu apa? Gimana? Ada yang mau menambahkan? Oke, mungkin Mbak Raya bisa memperjelas lagi tadi yang dimaksud IS dan NPS. Sebenarnya saya juga masih belum familiar Pak sama terms-terms itu. Kalau NPS di sini juga nggak begitu banyak disinggung di dalam jurnal, tapi kalau untuk CES itu dia itu singkatan dari Customer Effort Score gitu. Oke, jadi effort score. Kalau NPS itu Net Promoter Score biasanya. Jadi Net Promoter Score yang positif WOM dan yang negatif WOM selisihnya berapa? Nah itulah jadi selisih yang mempromot positif dan selisih yang mempromot negatif lah istilahnya itu Net Promoter Score. Tapi intinya memang tidak ada satu ukuran yang efektif untuk keseluruhan customer experience. Jadi di sini inilah pentingnya analytics, bahwa kita harus mengconsider berbagai macam data yang ada begitu. Dan dengan kemajuan teknologi, nanti akan dijelaskan tentang materi yang hari ini, dengan kemajuan teknologi tadi itu sangat memudahkan marketers ya untuk mengumpulkan data terkait dengan touch point, terkait dengan efektivitas dari marketing activities yang dilakukan terutama secara digital. Jadi dengan teknologi digital itu sangat membantu mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk mendapatkan insight terhadap customer journey. Oke, terima kasih semuanya. Mungkin sekarang kita masuk ke materi. Oke, jadi nah ini ada video, mungkin tidak akan saya putar, silahkan ditonton sendiri. Intinya ini langsung dari autornya, langsung dari Kevin Hartman tentang Digital Marketing Analytics, Customer Brand Relationship. Ini sedikit pendahuluan bahwa di sini cara brand bisa membangun relasi itu ada banyak, terutama secara digital. Di sini ada 4 poin, 4 media yang banyak digunakan, menggunakan online video, menggunakan online search, display ad, dan yang terakhir sosial media. Ini semua adalah sumber data juga. Jadi brand bisa menggunakan keempat media ini untuk membangun relationship. Bersamaan dengan itu bisa mengumpulkan data, dan data itu digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan marketing efforts-nya dan juga tentang customer experience-nya. Jadi itu bisa menjadi feedback loop untuk memperkuat marketing proses. Jadi knowing how to assess, jadi mengetahui bagaimana kita bisa mengevaluasi hubungan customer dan brand yang baik menjadi kunci untuk memahami customer journey dan membutuhkan sebuah framework. Nanti dijelaskan framework di sini adalah yang customer journey, customer decision journey. Kemudian di bagian 2 ini, part nomor 2 ini, kita mengeksplor berbagai macam channel digital secara mendalam, termasuk juga key metrics and measurement. Jadi masing-masing media dari 4 media ini masing-masing punya key metrics yang digunakan untuk mengevaluasi keberhasilannya dalam membangun relationship dengan consumer. Di sini menjadi cara untuk
mengelompokkan atau mengelompokkan data dari konsumen menjadi insight yang dapat ditindaklanjuti. Jadi kata kuncinya adalah kita mengumpulkan data, bagaimana kita mengumpulkan data dari berbagai macam aktivitas marketing melalui media digital ini, dan menggunakan data tersebut untuk menghasilkan tindakan yang bisa actionable insight. Jadi insight yang dapat ditindaklanjuti untuk memperbaiki kegiatan pemasaran. Di sini memang menurut saya agak kurang dari sisi privacy ya, karena ini terus terang yang menulis bukunya juga orang Google, jadi saya juga nggak tahu sebesar apa concern terhadap privacy, tapi ini lebih dari sudut pandang marketers. Jadi kurang dari sudut pandang konsumernya sebetulnya. Oke, jadi yang pertama ini overview dulu, lesson pertama terkait dengan online video. Jadi memang saat ini nggak dapat dipungkiri bahwa online video itu menjadi salah satu cara yang sangat penting untuk engage, untuk bisa berinteraksi dengan konsumer. Jadi salah satu touch point dengan konsumer yang sangat powerful saat ini adalah online video. Ini ada secara experience ya, ada site, ada gambar, ada suara, ada gerakan, sehingga di sini bisa menjadi kesempatan unik untuk menghasilkan experience yang lebih kaya dibandingkan katakanlah hanya gambar misalnya media cetak, atau experience yang mungkin hanya suara saja atau hanya gambar saja. Nah, di sini di antara semua online video platform yang paling besar adalah YouTube. Jadi itu sudah nggak usah mungkin sudah paham ya. Tapi di sini tidak hanya YouTube sebetulnya, tetapi semua streaming service, semua platform yang memungkinkan video untuk diunggah dan ditonton itu masuk online video platform. Dan di sini perilaku konsumen mungkin 5 tahun terakhir itu sudah shifting towards online video. Jadi sudah pertumbuhan dari waktu yang dihabiskan konsumen untuk menonton video di internet itu sangat masif. Jadi dibandingkan mungkin katakanlah 20 tahun yang lalu, kebanyakan orang nonton TV, mungkin tidak menonton di di platform ya. Tapi sekarang bahkan jadi anak-anak pun menonton acara anak-anak di YouTube Kids misalnya, atau ibu-ibu mungkin lebih banyak, atau kaum wanita menonton di Instagram dan seterusnya. Jadi ada pergeseran perilaku menonton ke arah video konten. Di sini mengukur keberhasilan online video campaign ini membutuhkan matriks yang baru yang diadaptasi dari ukuran-ukuran tradisional dari televisi, kemudian diadaptasi untuk menyesuaikan dengan platform online. Jadi ini data yang dari buku ya, ini belum tahun 2019, belum ada TikTok. Jadi ini masih tetap YouTube 90% dari US reach, tapi ini di US, tetapi sebetulnya di Indonesia kurang lebih di seluruh dunia sebetulnya kurang lebih tetap sama, yang merajai online video adalah YouTube, kemudian disusul oleh Facebook, kemudian Instagram, Twitter, Snapchat. Ini untuk video online. Walaupun sebetulnya kalau kita lihat karakter videonya bisa berbeda-beda. Video yang di Twitter tidak sama dengan video yang di Facebook atau di YouTube. Ditambah sekarang yang pemain terbaru adalah TikTok. Yang relatif baru adalah TikTok. Datanya belum banyak di sini. Tahun 2021 penggunaannya masih rendah di Amerika, masih sekitar 21%. Akan tetapi mungkin harus digarisbawahi bahwa penggunaan video platform ini kadang-kadang ada pengelompokan berbasis usia. Jadi bisa jadi
yang menggunakan TikTok ini lebih banyak pengguna-pengguna yang masih muda, mungkin generasi Z, sedangkan mungkin generasi yang milenial atau generasi X lebih menggunakan platform YouTube. Kemudian online video dan shopping di sini ternyata online video sangat berpengaruh besar dalam shopping behavior. Di sini ada data dari buku Hartman bahwa jadi lama waktu yang dihabiskan untuk menonton video terkait berbelanja itu meningkat 5 kali, jadi 5 kali lipat dalam 2 tahun. Kemudian jumlah YouTube channel pun lebih dari 1 miliar views. Dan apalagi ini sebelum pandemi ya, ini tahun 2019 sebelum pandemi. Tebakan saya adalah dengan pandemi, dengan orang stay at home, work from home, bahkan kemudian sebagai contoh saya sendiri sejak pandemi, sejak berkuliah lewat Zoom, saya mengupload video-video saya ke YouTube. Jadi karena itu memudahkan ditonton oleh mahasiswa. Jadi bukan tidak mungkin bahwa banyak konten yang kemudian bermunculan di 3 tahun terakhir di zaman mungkin 2 tahun terakhir di zaman pandemi ini. Kemudian ternyata lebih dari setengah orang yang berbelanja mengatakan keputusan pembelian mereka dipengaruhi oleh online video. Jadi mungkin tidak semua, tapi mungkin beberapa kategori produk kita bisa melihat terlebih dahulu review produknya di YouTube atau di sosial media. Tapi yang mungkin tren yang terbaru adalah live streaming shopping di sini, atau live shop ya. Di sini ada e-commerce, ada s-commerce. Jadi platform e-commerce dan platform sosial media pun sudah mulai membuka fitur berbelanja kayak Facebook dan TikTok. Nah, ini secara aktif menggunakan live streaming, di mana merchant membuat konten langsung secara live, kemudian menjual produknya sehingga mengenerate sales. Jadi di sini intinya adalah online video itu sangat powerful untuk mempengaruhi perilaku konsumen, terutama perilaku berbelanja. Nah, beberapa key measures, beberapa ukuran indikator kinerja dari online video di sini. Yang pertama adalah reach. Reach ini sebenarnya indikator standar ya, indikator tradisional dari televisi sebetulnya, tapi diadaptasi ke dalam ke dalam media digital gitu ya. Jadi kalau reach itu sendiri adalah berapa persen dari potensial audiens yang bisa dijangkau oleh video tersebut. Ini dihitung dengan gross rating point dalam persentase dibagi dengan frekuensi. Ini rumus ini bisa dibalik-balik sebetulnya. Jadi frekuensi sendiri artinya frekuensi gross rating point adalah reach dikali frekuensi. Jadi bisa digunakan secara matematis ya. Sedangkan gross rating point sendiri adalah jumlah rating point across a campaign. Jadi katakanlah saya membuat sebuah campaign di mana ada 3 atau 4 video atau 3 atau 4 iklan dalam video. Kemudian dari 3 atau 4 iklan tersebut masing-masing memiliki rating point. Jika dijumlah rating point tersebut, maka itu adalah gross rating point. Sedangkan rating point sendiri adalah jumlah dari potensial audience yang terekspos dengan online video atau iklan. Potential audience artinya siapa yang menjadi sasaran audiens kita. Sebagai contoh, katakanlah kita ingin menyasar misalnya wanita usia 30 hingga 40 tahun misalnya. Itu maka ada datanya berapa
berapa banyak yang ada di sebuah area geografis, kemudian kita menggunakan data dari platform, misalnya dari platform iklan, memberikan data berapa audiens yang mungkin terdaftar di media sosial tersebut atau online video platform tersebut, kemudian bisa dihitung berapa yang menonton. Dan ini menggarisbawahi sekali lagi adalah kebutuhan men-track identitas gitu. Artinya ketika identitas kita jelas di platform bahwa misalnya saya laki-laki usia 38 tahun, kemudian sudah menikah, itu semua adalah identitas saya yang dapat digunakan untuk mengoptimalkan targeting dari iklan, dan itu bisa mempengaruhi efektivitas dari online video, sehingga katakanlah saya penggemar, saya suka berkebun, kemudian misalnya dari situ digunakan untuk memprofiling diri. Misalnya saya menonton 3 video berkebun berturut-turut, maka di situ menjadi indikator bahwa salah satu minat saya adalah berkebun. Itu digunakan untuk targeting, untuk mengkalkulasi potential audience. Apakah saya termasuk potential audience tergantung dari banyak hal, diantaranya dari data yang sudah dikumpul di sosial media tersebut. Misalnya tadi tentang perilaku browsing saya atau perilaku saya menonton video, jenis video apa saja yang saya tonton, itu dicatat oleh YouTube, kemudian digunakan untuk mengoptimalkan reach tadi, sehingga katakanlah saya seorang marketer dari sebuah dari perlengkapan berkebun, saya ingin mengiklankan atau saya ingin mengiklankan video saya tentang sebuah produk berkebun misalnya, maka dengan setting iklan tadi saya bisa menyasar orang-orang yang sesuai dengan target audiens saya. Nah, ini contoh dari dari measure yang dapat digunakan ya dari analytics yang dihasilkan oleh digital campaign atau digital online video campaign. Kemudian selain itu juga ada di sini kalau jadi ada completed video views atau video rate. Jadi berapa persen yang menonton sampai habis. Jadi kadang-kadang dihitungnya berapa persen yang sudah ditonton. Katakanlah ada video panjangnya 30 menit, hanya ditonton 15 menit, maka itu dihitung 50%. Kemudian dikalkulasikan cross, katakanlah ada 1.000 orang nonton dengan tingkat completion yang berbeda-beda, di average diperoleh berapa persen sih sebetulnya completed video views-nya dari average semua yang menonton. Itu nanti akan digunakan untuk mengkalkulasi atau menghitung keberhasilan dari online video tersebut. Intinya kita mengharapkan online video kita memiliki completion rate yang mendekati 100%. Walaupun itu mungkin hampir tidak mungkin ya, atau kecil sekali kemungkinan, kecuali kalau videonya pendek-pendek. Kalau videonya pendek-pendek, maka completed video views-nya akan lebih tinggi dibandingkan video-video panjang. Kemudian yang berikutnya adalah engagement rate. Di sini persentase konsumen yang juga terlibat atau juga melakukan perilaku tambahan selain nonton. Jadi misalnya sharing atau clicking a link in the video. Ini contoh engagement rate. Cuman sekali lagi engagement rate ini adalah perilaku yang bisa dicatat, bisa di-tracking. Kalau kita nggak bisa tracking, maka kita nggak bisa menghitung engagement rate. Tapi biasanya untuk sharing atau clicking a link itu bisa di-track. Katakanlah dari 1.000 orang yang nonton, berapa yang sharing, berapa yang mengklik link dalam video tersebut. Kemudian juga ada share of audience. Ini ada ukuran relevansi. Ini membagi jumlah subscriber terhadap sebuah online video channel
dengan total subscriber dari sebuah brand, atau misalnya sebuah misalnya terkait dengan memasak ya, cara memasak, karena ada berapa subscriber terkait dengan cooking shows misalnya. Kemudian salah satu acaranya misalnya best ever food review, itu berapa subscribernya dibagi dengan total subscriber dari cooking channel atau food cooking channel across platform. Itu bisa menghitung share audience. Intinya semakin tinggi share audience-nya, maka semakin relevan channel tersebut secara relatif terhadap topik tersebut, misalnya cooking atau misalnya gardening dan seterusnya. Ini untuk online video. Yang berikutnya tentang online search. Jadi ini sebenarnya poin pertama dan poin kedua ini sangat Google ya. YouTube milik Google. Kemudian yang kedua, online search ini juga rajanya adalah Google. Dan kebetulan Kevin Hartman ini adalah orangnya Google. Jadi mungkin ada sedikit konflik of interest mungkin. Tapi intinya apa yang disampaikan relevan, bahwa online search itu menghasilkan insight terhadap consumer intent yang lebih akurat dibandingkan platform yang lain. Kenapa? Karena kalau sudah search itu sudah aktif, jadi sudah ada upaya aktif dari konsumen untuk mencari informasi. Biasanya kalau orang sudah searching di Google terhadap sebuah produk, dia sudah mau beli, tinggal hanya beli produk yang seperti apa. Jadi lebih dekat ke decision, lebih dekat journey-nya ke arah decision making, sehingga lebih besar indikasinya terhadap perilaku actual purchase-nya. Di sini Google adalah largest search engine, ini nggak dapat dipungkiri. Kemudian jadi untuk brand management sendiri, dia berusaha untuk meningkatkan search rank dari website-nya biasanya. Kemudian juga ada beberapa perkembangan terbaru terkait dengan perilaku online search, kemudian juga ada measurement dari online search. Jadi di sini ini sekali lagi ini tahun 2019 ya. Ini Google merajai dengan lebih dari 90% share jumlah search di seluruh dunia. Nah, selain Google, ada Bing, Yahoo, Baidu ini untuk di Cina, kemudian Yandex untuk Rusia. Ini dua negara yang tidak mau menggunakan Google karena urusan politik ya. Sedangkan DuckDuckGo ini untuk privacy. Jadi Google ini karena bisnisnya sebenarnya adalah iklan ya sebetulnya ya. Jadi mengumpulkan data. Jadi mengumpulkan data dari penggunanya, sehingga secara privacy dapat dibilang yang paling parah begitu ya. Mungkin kedua setelah Facebook, yang paling parah Facebook. Tapi termasuk yang secara privacy kurang baik mungkin ya. Jadi di sini untuk DuckDuckGo dia sangat kecil, tapi penggunanya sangat hardcore. Jadi pengguna DuckDuckGo ini orang yang benar-benar anti dengan Google mungkin, atau anti dengan search, dengan tracking dari internet, sehingga dia penekanannya lebih pada user privacy. Nah, kemudian di sini ada search engine management versus search engine optimization. Nah, jadi search engine management ini adalah paid ads. Jadi di Google, sekali lagi, dari mana Google menghasilkan uang? Google search engine-nya menghasilkan uang dari iklan. Iklan di sini, kadang-kadang ada iklan di samping. Intinya intinya
setiap kita search, maka Google akan menyisipkan iklan di situ. Jadi brand bisa membayar untuk menempatkan iklannya di hasil search engine. Walaupun secara legal harus ada tandanya. Jadi harus dibedakan antara hasil search yang organik dan hasil search yang iklan, paid ads. Nah, sedangkan kalau SEO, Search Engine Optimization, yang akan kita bahas juga di salah satu di pertemuan ke-7 atau ke-8, itu adalah bagaimana website kita bisa mendapatkan tempat yang tinggi secara organik. Jadi tanpa bayar ke Google, menggunakan keywords atau menggunakan bagaimana agar algoritmnya tinggi ketika di search oleh Google. Jadi ini dua cara bagaimana perusahaan bisa mengelola seberapa mudah website yang ditemukan menggunakan search engine. Nah, kemudian ini juga ada importance of search rank. Jadi yang ada di sebelah kiri ini sebenarnya dari videonya Kevin Hartman ya, bahwa ada Google Golden Triangle. Jadi di sini menggunakan eye tracking, ternyata yang paling banyak jadi berdasarkan pandangan mata pengguna ya, ketika menggunakan situs Google, ternyata yang paling panas, yang paling merah ini adalah yang ada di atas sebelah kiri. Jadi ini hotspotnya yang paling banyak dilihat, dan semakin ke kanan dan semakin ke bawah dia semakin kuning, semakin hijau. Kalau biru itu sudah dingin, artinya sudah nggak banyak yang melihat. Tetapi jadi intinya brand atau website ingin berada di bagian yang merah ini, yang mungkin urutan ke 1, 2, 3 dari search engine. Tetapi ini tahun 2019, yang harus digarisbawahi adalah perilaku konsumen berubah, dan Google sendiri juga merubah tampilan atau merubah layout dari search engine-nya, sehingga dikatakan the Google Golden Triangle is dead, sudah mati. Kenapa? Karena sekarang layout-nya berubah, dan konsumen pun juga sudah sadar bahwa yang ditaruh pertama tuh kadang-kadang iklan, pasti iklan gitu. Jadi sekarang yang menjadi seringkali yang dilihat justru bukan yang pertama, tapi mungkin yang kedua atau ketiga atau keempat. Jadi yang di tengah-tengah. Jadi yang pertama, ini kalau nggak iklan, kalau nggak dia menggunakan SEO yang mungkin dia bayar SEO mahal sehingga dia dapat posisi paling atas. Tapi yang benar-benar organik itu mungkin ada di posisi kedua atau ketiga atau keempat. Jadi itu terjadi sehingga pandangan mata orang, karena sudah terbiasa, karena itu bagian dari perilaku ketika searching, maka mulai bergeser ke bawah dan mulai menyebar. Jadi tidak se-rigid Golden Triangle. Nah, kemudian customer behavior, consumer behavior dan search. Ini yang pertama, trennya saat ini search itu lebih banyak dilakukan secara mobile ya, menggunakan smartphone ketimbang menggunakan PC atau laptop atau tablet. Jadi zaman sekarang setiap orang punya handphone, sangat mudah untuk mencari di handphone dibandingkan buka laptop dan seterusnya. Jadi orang lebih mudah melakukan searching melalui mobile, plus ditambah lagi keunggulannya Google memiliki Android. Jadi dengan Google Android pasti search engine-nya harus Google. Jadi ini bagian dari monopoli Google kali ya, sehingga searching di smartphone, mungkin jeniusnya Google juga mengenali tren bahwa searching di PC itu sudah ketinggalan zaman, bahwa masa depan searching itu dilakukan melalui smartphone, sehingga Google mengembangkan Android salah satunya adalah untuk menjaga hegemoninya untuk search engine. Yang kedua adalah the rise of voice recognition dan virtual personal assistant. Ini sebenarnya nggak ada di buku ya, ini saya tambahkan sendiri. Intinya sekarang orang searching tidak harus diketik.
Ini anak-anak saya sendiri ya, anak-anak saya kadang-kadang suka pakai Google Voice. Jadi nanya-nanya Google nggak usah diketik, cuma diklik listen, kemudian Google-nya mendengarkan, terus nanya apa aja dijawab. Ini voice recognition dan virtual personal assistant. Ini dapat dikatakan ini masa depan ya. Jadi masa depan dari search adalah arguably dapat mungkin saya berargumen bahwa masa depan dari search itu tidak diketik tetapi menggunakan voice. Kenapa? Karena tadi teknologi yang sudah ada dan convenient, sangat mudah. Walaupun tadi mungkin kalau ya tadi, tapi dengan mungkin saat ini mungkin masih bisa jadi salah dengar ya, misalnya voice recognition-nya mungkin masih ada errornya, tapi dengan penggunaan terus-menerus maka teknologinya akan semakin solid dan semakin mudah. Dan pemain di pasar ada banyak, nggak cuma Google. Jadi Amazon punya Alexa, Google, Apple punya Siri, Samsung punya Bixby, Microsoft punya Cortana. Jadi masing-masing ini punya, intinya Big Tech sudah mengenali, sudah menyadari bahwa future of search itu adalah personal assistant. Jadi Google juga nggak mau ketinggalan pastinya Pak. Jangan sampai Google Search Engine dikalahkan oleh search engine-nya Alexa untuk produk secara voice, sehingga di sini mereka invest besar-besaran di bidang voice recognition dan juga intinya mengembangkan machine learning ya untuk virtual personal assistant. Jadi ini mungkin masih dini ya, masih di Indonesia mungkin belum banyak, tapi mungkin di luar negeri teknologi smart home itu sudah cukup mature ya, sehingga banyak rumah yang menginstall smart speaker di dalam rumahnya, dan dengan smart speaker itu bisa memberikan komen, misalnya nyalakan lampu, matikan lampu, nyalakan TV, redupkan lampu, dan seterusnya. Itu bisa dilakukan secara voice, dan hal yang sama juga bisa digunakan untuk melakukan search atau meminta rekomendasi, sehingga di sini sangat mungkin the future of search itu adalah melalui virtual personal assistant. Dan kemudian searches near me, jadi ini juga tren yang relatif baru dengan GPS, location tracking, plus tadi Google Map. Sekali lagi ini keunggulannya Google ya, dengan Google Map sangat memudahkan pencarian berbasis lokasi. Jadi misalnya saya minta, tolong carikan mie ayam dekat saya. Jadi dengan mudah dicari. Pak Imam ada di Depok, lebih tepatnya di Depok di di Margonda. Cari mie ayam yang ada di Margonda. Oh, ada 10 mie ayam. Kemudian mungkin ditampilkan berdasarkan ratingnya, misalnya mie ayam ini jaraknya 10 menit tapi ratingnya 4,5. Yang ini cuma jarak 1 menit tapi ratingnya cuma 3. Jadi saya bisa memilih di antara sekian mie ayam dekat saya, mana yang saya pilih. Itu aplikasi dari Search Near Me. Dan ini mungkin tadi sekali lagi membutuhkan lokasi, sehingga bagi orang yang mematikan fitur GPS, mungkin karena tidak ingin di-track oleh Google, maka nggak bisa menggunakan Searches Near Me. Jadi ini artinya begini, kalau konsumen ingin mendapatkan convenience dari teknologi digital, maka dia harus mengorbankan sebagian dari privasinya. Itu mungkin pelajarannya ya. Di sisi lain tadi, marketers untuk mengoptimalkan marketing membutuhkan data. Data ini seringkali pengumpulannya bertabrakan dengan privasi consumer. Ini mungkin tentang etika ya, tentang etika pemasaran dan etika data ini belum banyak penelitiannya. Mungkin siapa tahu ini menjadi ide atau topik penelitian bagi teman-teman. Oke, kemudian yang berikutnya key search engine measure ini matriksnya ya untuk search engine. Pertama click through rate, jadi dari sekian konsumen yang melihat tampilan ad tadi, berapa yang ngeklik. Katakanlah tampilan kita muncul
dari 1000 search, tapi yang ngeklik hanya 5. Jadi 5 per mil, sangat kecil. Tapi kalau misalnya posisinya cukup tinggi, kemudian dari 1000 yang ngeklik, 300 yang dari 1000 yang men-search, 300 ngeklik, maka itu mungkin dikatakan cukup tinggi, 30% click through rate relatif tinggi. Kemudian conversion rate ini tidak hanya ngeklik, tetapi juga melakukan sebuah track action. Jadi ada tindakan yang bisa ditelusuri antara membuat pembelian atau mendownload sebuah file atau aktivitas lain yang diharapkan atau diinginkan oleh sebuah brand. Macam-macam, misalnya share atau banyaklah intinya aktivitas yang bisa, selama bisa di-track, maka bisa digunakan untuk conversion rate. Kalau nggak bisa di-track, maka nggak bisa dihitung untuk conversion rate. Kemudian cost per action. Nah, ini cost per action ini tergantung dari apa actionnya. Yang paling umum sebenarnya cost per click. Berapa banyak, jadi biaya dari sebuah campaign dibagi dengan jumlah klik, yang paling sederhana. Tapi kalau untuk conversion rate, untuk tidak hanya klik tetapi juga action tertentu, misalnya pembelian atau download dan seterusnya, maka mungkin cost-nya bisa jadi lebih besar karena jumlah kliknya jumlah action-nya berkurang. Katakanlah keluar uang 1 juta, kemudian menghasilkan 1000 klik. Dari 1000 klik tadi mungkin yang beli hanya 100 misalnya. Jadi 1 juta tadi pembaginya semakin kecil karena action-nya semakin langka. Semakin susah action-nya, maka semakin rendah conversion rate-nya. Kemudian yang berikutnya adalah impression share. Ini persentase sebuah ad muncul dalam sebuah search ketika konsumer memasukkan sebuah search term. Jadi katakanlah, jadi ini untuk yang memasang iklan ya, memasang iklan di Google, berapa kali hasil iklan tersebut muncul dari search, biasanya dari keywords-nya. Jadi kalau keywords-nya terlalu spesifik atau terlalu umum, sebalik. Jadi tidak apa? Kalau terlalu umum maka menjadi mahal. Kalau terlalu spesifik jadi murah, tetapi kalau tidak tepat maka impression-nya akan rendah. Jadi makanya ini memanage, jadi apa yang di-bid, jadi search apa yang di-bid, yang dipasang iklan oleh brand, itu menentukan impression share-nya. Secara umum semakin umum search yang di-bid, maka biasanya semakin mahal. Kemudian share of search ini membagi jumlah search dari sebuah brand dibagi dengan search dari sebuah kategori. Jadi misalnya brand Nike dibagi dengan jumlah search terkait dengan sepatu, misalnya sepatu olahraga, maka bisa diketahui berapa jumlah search dari istilah tersebut. Ini sebenarnya bisa muncul dari Google Analytics. Jadi kalau misalnya ngotak-ngatik Google, kadang-kadang Google memberikan akses terhadap data tren dari search tertentu. Jadi ini membutuhkan data dari Google. Yang berikutnya ini display media, ini berbentuk banner ads. Jadi berbentuk banner ads, video, rich media. Jadi intinya display yang biasanya jadi kalau di website itu banner ad, tapi kalau di mobile itu biasanya pop up. Jadi misalnya main game tiba-tiba ada ini buat kalau mau mendapatkan reward, nonton video, kemudian kita klik keluar videonya. Atau misalnya di YouTube karena ada iklan ya, tapi kalau di YouTube itu lebih ke online video sebenarnya. Ini lebih ke arah iklan yang sifatnya bukan di online video platform. Jadi misalnya iklan di video game atau iklan pop up atau banner. Nah, di sini
sebenarnya ini sudah cukup mature ya, tetapi yang membuat display media ini powerful karena dia bisa men-track pengguna lintas website, lintas internet. Menggunakan apa? Menggunakan cookie. Jadi pernah nggak teman-teman misalnya habis searching sepatu, atau misalnya habis nonton video YouTube terkait dengan olahraga misalnya, tiba-tiba muncul iklan-iklan, misalnya lagi browsing muncul iklan-iklan, semua iklan terkait dengan sepatu, terkait dengan olahraga. Itu terjadi karena cookies. Jadi aktivitas internet kita dimonitor oleh platform ya, menggunakan cookies yang digunakan untuk targeting, untuk ad targeting. Nah, ini entah mitos atau enggak, saya pernah mendengar bahwa tidak usah ngeklik, kadang kita ngomong aja, misalnya kita bicara sesuatu, misalnya saya mau makan mie ayam, tiba-tiba mungkin ketika kita buka Facebook tiba-tiba muncul iklan mie ayam gitu. Jadi apakah tracking ini hanya berdasarkan apa yang diklik saja, ataukah voice juga termasuk yang digunakan untuk targeting gitu. Jadi in the future sangat mungkin dengan teknologi voice assistant, voice recognition, sangat mungkin data yang digunakan untuk targeting itu nggak hanya data klik, tapi bukan cuma data internet browsing, tetapi juga apa yang didengar sengaja atau nggak sengaja oleh platform, bisa Google, bisa Facebook, bisa Amazon dan lain-lain. Nah, terus efektivitasnya diukur kurang lebih sama seperti search media. Dan click-through rate, engagement rate, conversion rate, cost per action ini kurang lebih sama. Cuman bedanya adalah kalau search media kita yang mengetikkan search-nya. Jadi kita mendefinisikan apa yang kita mau search, dan iklan yang ditampilkan pasti nyambung dengan hasil search kita. Kalau display media itu seringkali iklan yang muncul tidak nyambung dengan apa yang kita lakukan, tetapi nyambung dengan perilaku searching kita bisa jadi karena ada cookies tadi, sehingga sumber targetingnya itu adalah dari aktivitas browsing kita, kemudian membentuk atau mengarahkan iklan apa yang muncul di browser kita. Walaupun sebenarnya ini musuhnya display media adalah satu, yaitu ad blocker. Jadi terus terang saya menggunakan ad blocker bisa menghilangkan hampir semua iklan display media, walaupun beberapa website cukup cerdik mendetek penggunaan ad blocker. Jadi beberapa situs berita ya, ketika saya menggunakan ad blocker, dia memberikan warning. Kami mendetek Anda menggunakan ad blocker, kalau Anda ingin menggunakan secara gratis, maka matikan ad blocker tersebut. Sehingga jadi ini kayak permainan tikus dan kucing ya, kejar-kejaran. Teknologinya bagaimana, kita nggak mau ada iklan, sedangkan platform untuk mendapatkan uang harus menjual iklan. Jadi itulah dinamika dari media digital. Oke, yang terakhir, dan ini yang menurut saya paling penting ya sebetulnya, karena online video yang pertama pun juga sebenarnya bagian dari sosial media. Jadi subset of social media. Tapi di sini sosial media ini mungkin lebih khusus ke sosial media yang umum, tidak hanya video. Maksudnya kalau video itu lebih spesifik. Nah, ini sangat masif ya penggunaannya. Pada tahun 2021 diperkirakan mencapai 3 miliar pengguna. Kemudian penggunaan platform sangat bervariasi tergantung dari usia dan kebutuhan. Apa yang maksud dengan kebutuhan? Artinya begini, kadang-kadang kita memiliki beberapa platform sosial media, dan masing-masing platform memiliki fungsi sendiri-sendiri. Saya punya LinkedIn untuk profil profesional saya.
yang saya posting di LinkedIn ini adalah hal-hal profesional. Saya nggak akan memposting bercandaan-bercandaan atau memposting misalnya hal-hal misalnya foto anak saya atau foto kucing saya di LinkedIn itu nggak mungkin. Nah, karena LinkedIn itu adalah profil apa namanya profesional saya, ya saya posting sana. Mungkin artikel jurnal saya yang baru terbit saya posting di LinkedIn. Kemudian apa namanya saya dapat promosi posting di LinkedIn. Kemudian apa namanya karya saya yang membentuk profil profesional saya posting di LinkedIn. Tapi untuk yang sifatnya personal atau sifatnya lebih santai, mungkin saya postingnya di Twitter, atau saya posting di Facebook, atau saya posting di TikTok. Saya nggak punya TikTok ya, tapi mungkin apa namanya intinya masing-masing platform itu punya karakteristik penggunaan. Di Twitter dan Facebook aja kan karakteristik penggunaan sudah berbeda, jadi sehingga ada segmentasi tersendiri dari sosial media platform. Dan masing-masing sosial media platform punya positioning tertentu. Dan di antara semua itu yang paling besar adalah Facebook. Jadi, dan karena dia adalah first mover juga, relatif ya, sebenarnya yang first mover bukan Facebook, tetapi apa namanya, mungkin dulu ada apa Friendster, mungkin ya Friendster. Nggak tahu ini teman-teman masih pernah kenal Friendster atau enggak, mungkin ketahuan usianya kalau tahu Friendster. Cuman intinya saat ini Facebook adalah largest player dan termasuk di antara awal-awal sosial media dan jadi user base-nya paling banyak dan dia relatif umum. Jadi tidak jadi lebih mungkin Facebook ini mass sosial media, sedangkan kalau LinkedIn, Twitter itu lebih spesifik, lebih targeted, lebih niche lah. Nah, brand menggunakan sosial media melalui sponsor post. Jadi apa namanya? Sebenarnya ada dua macam apa namanya konten sosial media. Yang pertama adalah user generated, yang kedua adalah company generated. Kalau yang user generated itu di luar kendali brand. Misalnya apa tadi minum kopi kenangan, kemudian posting fotonya minum kopi kenangan, kemudian di Twitter atau di Facebook itu user generated content. Sedangkan yang disponsori oleh media itu yang disponsori oleh brand itu apa namanya sponsor itu company generated content. Yang di tengah-tengah adalah influencer. Jadi kadang-kadang ada influencer ya, di mana influencer itu pasti mengendorse, pasti ada sponsorship, pasti ada kesepakatannya. Tapi influencer ini bukan bagian dari brand, dia punya brand sendiri begitu. Sehingga apa namanya mungkin influencer ini posisinya seperti partner gitu ya. Bukan bagian dari brand, bukan bagian dari consumer, tapi dia menjadi partner dari brand. Kemudian di sini kata kunci dari sosial media adalah bagaimana mempengaruhi perilaku konsumen secara otentik dan organik. Otentik artinya tidak dirasa palsu, jadi benar asli. Kenapa? Karena sosial media itu sudah terkenal banyak kepalsuannya. Jadi kalau misalnya kelihatan banget iklannya, maka orang nggak mau follow atau bahkan mungkin di unlike. Jadi yang saya tahu bahwa apa namanya aktivitas sosial media dari brand secara langsung, secara umum nggak berhasil, nggak banyak yang berhasil. Jadi paling hanya beberapa kali viral, tetapi aktivitas paling banyak dari kegiatan sosial media brand itu dilakukan antar consumer to consumer. Jadi yang lebih ke yang user generated content. Kenapa? Karena user generated content itu dipersepsikan lebih otentik dan lebih organik. Jadi tidak iklan, nggak berbayar. Jadi influencer ini kayak semacam middle ground.
kalau brand langsung bikin konten, maka dipersepsikan iklan, dipersepsikan palsu, bukan autentik. Kalau user generated content nggak bisa dikendalikan, maka influencer ini di tengah-tengah, dia menjembatani, dia masih dipersepsikan otentik oleh followernya, tetapi dia masih bisa dikendalikan secara nggak langsung oleh brand melalui kesepakatan endorsement. Kemudian dari mengukur keberhasilan dari sosial media membutuhkan matriks yang unik untuk setiap platform. Jadi seringkali yang digunakan di Facebook mungkin nggak bisa dipakai di Twitter, yang digunakan di Twitter nggak bisa dipakai di TikTok misalnya, dan seterusnya. Ini tahun 2019, yang paling besar dari sisi traffic adalah Facebook, 61%, kemudian Twitter 14,5%, Pinterest 11,5%, Instagram 8,4%. Nah, Instagram ini sebenarnya juga miliknya Facebook ya, jadi sebenarnya bagian dari Facebook, cuman fokus lebih ke arah foto dan video. Nah, ini dari sisi traffic, dari sisi user pun pemenangnya tetap adalah Facebook, kemudian YouTube, walaupun YouTube ini juga sosial media sekaligus online video platform. WhatsApp ini juga miliknya Facebook. Ini messaging sebenarnya, messaging tetapi juga masuk sosial media karena ada grup dan seterusnya. Facebook Messenger ini bagian dari Facebook tapi di spin off sehingga seperti WhatsApp. Sebenarnya WhatsApp pun juga punya Facebook. Jadi WhatsApp dan Facebook Messenger ini dua-duanya sebenarnya milik dari Facebook. Hanya saja memang apakah ada koneksi data, ada koneksi data untuk kepentingan targeting antara WhatsApp dan Facebook, saya nggak tahu. Instagram ini juga punyanya Facebook, kemudian WeChat ini hanya di China. Saya nggak tahu apakah seberapa banyak pengguna WeChat di luar China, tapi ini mainly di China. TikTok asalnya di China, tetapi sudah merambah keluar China, tapi terutama ke kalangan anak-anak muda, remaja dan anak-anak. Ini kebanyakan di China. Telegram ini untuk lebih privacy ya, tapi setahu saya malah digunakan untuk sharing video-video film bajakan. Saya nggak tahu benar atau enggak, tapi intinya ini untuk lebih privacy, lebih encrypted, jadi tidak bisa diakses oleh oleh pihak berwajib. Kemudian Reddit, Twitter. Jadi Twitter sebetulnya nggak terlalu banyak penggunanya dibandingkan Facebook, tetapi intensitasnya cukup tinggi. Jadi Twitter ini penggunanya nggak banyak, tapi interaksinya lebih tinggi dibandingkan Facebook dan kawan-kawan. Nah, tapi yang harus digarisbawahi adalah seorang pengguna bisa memiliki lebih dari satu akun. Bisa memiliki lebih dari satu akun across platform atau bahkan dalam satu platform. Misalnya YouTube. Atau misalnya saya punya akun YouTube untuk pelajaran saya. Saya punya akun YouTube untuk untuk konten yang lain. Jadi dimungkinkan memiliki lebih dari satu akun YouTube dan seterusnya. Jadi mungkin saja atau dimungkinkan pengguna memiliki lebih dari satu platform. Dan kalau Anda konten sosial media officer-nya yang bertanggung jawab atas sosial media, Anda harus mengelola berbagai macam platform. Satu brand mungkin bisa memiliki beberapa akun dan harus bisa konsisten, harus terintegrasi lintas platform. Ini consumer behavior and social media. Tadi social media platform dipilih berdasarkan tujuan dan age cohort. Ada usia-usia tertentu, misalnya setahu saya Facebook, anak-anak muda nggak terlalu suka pakai Facebook karena isinya bapak-bapak, isinya nenek-nenek mungkin ya. Jadi bapak-bapak, jadi mungkin ibu-ibu mereka, bapak-bapak ibu mereka menggunakan Facebook, anak-anaknya nggak mau pakai Facebook, misalnya seperti itu.
Tapi di sini sudah cukup mature, sosial media sudah cukup mature dalam mempengaruhi buying decision. Kenapa? Karena yang pertama memberikan cara bagi customer untuk berinteraksi secara mudah dengan brand. Jadi kita bisa posting, misalnya kita ada keluhan, bisa kita posting di sosial media dan biasanya segera direspon dengan relatif cepat oleh brand. Lebih cepat komplain lewat sosial media ketimbang komplain lewat customer service seringkali. Customer bisa belajar terkait dengan, bisa mengetahui tentang brand dan melihat apa opini dari teman-teman. Jadi sosial media ada sosialnya ya, jadi ada aspek bagaimana kita melihat bukan hanya apa yang disampaikan oleh brand, tapi apa yang disampaikan oleh teman-teman kita gitu. Sehingga bisa jadi yang mempengaruhi pembelian kita itu bukan konten dari brand, tapi konten dari teman-teman kita yang secara tidak langsung mengendorse brand tersebut. Jadi di sini misalnya 81% konsumen melakukan pembelian berdasarkan posting dari temannya, dari koneksi sosial medianya. Artinya ketika seorang sosial media user memposting atau ketika brand melakukan posting dan kemudian di-share oleh salah satu pengguna, yang diakses, yang terekspos dengan brand tersebut bukan hanya yang menonton tetapi juga yang yang koneksi-koneksi dari orang yang men-share tersebut. Jadi ada virality di situ yang membuat sosial media menjadi sangat powerful karena posting satu orang bisa di-share secara masif jadi viral dengan adanya sharing ya. Jadi di-share ke banyak pihak. Walaupun di situ juga memudahkan misinformasi. Jadi kalau ada berita yang palsu juga dengan mudah menyebar karena ada fitur sharing tersebut. 71% mengatakan referral sosial media membuat mereka lebih mungkin untuk melakukan pembelian. Jadi ternyata rekomendasi dari sosial media itu cukup powerful karena karena di sini tidak hanya melihat dari aspek fitur ya. Jadi kadang-kadang kita melihat fitur dari produk, tapi kadang-kadang aspek sosialnya kita nggak tahu. Tapi dengan sosial media kita bisa mengakses informasi terkait dengan fitur-fiturnya, tapi juga tentang aspek sosialnya. Apakah brand ini secara sosial desirable atau enggak? Kalau misalnya katakanlah sebuah brand bagus, tapi terkenal dia misalnya brandnya nggak etis, atau misalnya brandnya suka diasosiasikan dengan produk-produk imitasi dan seterusnya, maka secara sosial dia negatif, sehingga di sini social media referral itu sangat powerful bagi pembeli karena bisa memberikan informasi terkait social effect dari pembelian tersebut, terutama untuk produk-produk yang memang sifat pembelian yang bukan private consumption tapi overt consumption yang terlihat, sehingga tadi ketika pembelian itu memiliki dampak, bisa jadi memiliki dampak sosial. Kemudian 133% peningkatan konversi ketika shopper on mobile melihat good review. Jadi beberapa sosial media juga memungkinkan adanya review ya. Jadi misalnya Google Play itu ada review games, ada misalnya ada review, ada bintangnya, ada berapa bintang. Atau misalnya kalau di Facebook mungkin jumlah like ya, berapa yang nge-like, berapa yang saya lupa kayaknya tidak ada bintang sih di Facebook, tidak ada
tidak ada skor produk di Facebook. Mungkin di Facebook Commerce kali ya. Jadi ada social commerce mungkin di situ apa namanya yang sudah pernah beli mungkin bisa memberikan review, kemudian bisa apa namanya bisa mengendorse. Jadi di sini ini yang poin terakhir ini terutama untuk social commerce. Jadi online commerce yang melalui sosial media. Ini key social media measure. Yang pertama audience growth. Jadi terkait dengan sebuah akun sosial media, seberapa cepat pertumbuhan followernya. Jadi dalam setahun, dalam sebulan seberapa cepat dia tumbuh, itu mencerminkan popularitas ya, walaupun bisa jadi ini kita nggak tahu apakah seberapa besar atau seberapa banyak yang memang orang beneran, karena bisa jadi akun tersebut mungkin banyak yang ternyata adalah akun bot atau akun palsu. Itu menjadi penyakit di Facebook dan Twitter. Sosial media sangat banyak yang ternyata penggunanya adalah pengguna palsu. Kemudian amplification rate di sini tentang yang men-share. Jadi persentase konsumen yang men-share konten. Jadi jumlah yang men-share dibagi jumlah yang melihat. Applause rate ini jumlah yang like, yang memberikan reaksi positif. Ini jumlah orang yang memberikan like dengan jumlah orang yang melihat konten. Ini juga bisa diterapkan di Facebook, di YouTube ya. Jadi share, like, ini sumbernya sih dari Facebook, tapi juga ada di Twitter juga ada. Twitter untuk tweet atau retweet, kemudian ada like, kemudian ada juga yang berikutnya click through rate. Di sini sama dengan search engine, ini berapa persen yang melihat iklan sosial media dan mengklik. Kemudian engagement rate, berapa yang melakukan engage in additional track behavior. Dan reach ini juga mirip dengan online video. Kemudian share of voice di sini mirip dengan share of search. Jadi membagi jumlah social mention dari sebuah brand dengan total social mention dari sebuah kategori. Jadi katakanlah Twitter, berapa persen yang mention misalnya Nike, dibagi berapa persen yang mention semua brand di bidang sepatu olahraga. Itu bisa ketahuan share of voice dari Nike berapa persen. Itu lesson keempat. Lesson kelima di sini. Nah, jadi kehidupan digital dari konsumen itu complicated, sangat rumit. Jadi seseorang terpapar dengan berbagai macam touch point, ada dari iklan live video, online video, dari search engine, dari display, dari sosial media, dan ini membutuhkan sebuah framework. Jadi bagaimana data-data tersebut, data yang mungkin berpencar-pencar tadi, itu perlu dirangkum menjadi sebuah framework yang dapat dipahami, yang lebih mudah dipahami. Jadi tahun 2009 McKinsey mengembangkan Consumer Decision Journey yang menurut Kevin Hartman, penulis buku ini, efektif untuk digunakan sebagai kerangka memahami bagaimana konsumen mengambil keputusan untuk membeli sebuah produk. Jadi setiap step dari customer decision journey ini men-trigger new question, kemudian yang dapat dijawab dengan data. Jadi intinya data itu ada dari berbagai macam media digital, dan berbagai macam touch point. Tinggal bagaimana data tersebut kita gunakan untuk menjawab pertanyaan dari masing-masing decision journey step. Ini CDJ, Customer Decision Journey McKinsey 2009. Ini ada 6, 1, 2, 3, 4, ada 6 poin. Ini figurnya. Ini langkahnya pertama adalah trigger. Jadi adanya sebuah pemicu ya, yang membuat kita memulai
memulai keputusan untuk membeli. Ya, lapar, saya merasa lapar. Lapar tersebut membuat saya kemudian menyusun initial consideration set. Saya lapar, kemudian saya pilih, mungkin saya mau antara makan mie goreng, atau mau makan pizza, atau mau makan sate padang. Itu initial consideration set. Kemudian saya melakukan active evaluation. Di sini saya melakukan information gathering, shopping, saya lihat-lihat mana yang buka, atau mungkin saya buka GoFood, saya lihat-lihat bintangnya, saya lihat-lihat berapa yang sudah beli, saya lihat-lihat jaraknya, dan seterusnya, menu-menunya. Kemudian setelah itu saya melakukan pembelian, jadi moment of purchase. Saya beli, kemudian ada delivery, di deliver, kemudian setelah itu saya mengevaluasi. Jadi ada post purchase evaluation, jadi saya setelah saya makan, kemudian setelah saya makan gimana rasanya, mungkin apakah perut saya kemudian sakit perut misalnya. Itu bagian dari post purchase experience. Kemudian men-trigger loyalty loop. Kalau post purchase experience saya itu positif, kalau overall experience saya dalam pembelian itu positif, maka saya akan loyal. Tapi kalau misalnya kebanyakan atau overall experience-nya negatif, maka saya akan switching atau disloyal terhadap brand tersebut. Saya mungkin ketika saya lapar lagi, saya nggak mau beli McDonald lagi karena dari evaluasi saya dari pembelian sebelumnya ternyata terlalu mahal atau kurang enak kalau delivery dan seterusnya. Itu untuk consumer decision journey. Ini materi dari buku Hartman. Mungkin dari sini ada yang mau ditanyakan terkait 5 lesson ini, silahkan. Pak Imam, saya mau ada pertanyaan. Silakan Mbak Indira. Ya, untuk yang lesson berapa nih ya? Lesson 3 ya, yang display media. Itu kan di situ dibilangnya ada banner, video, rich media, sama sponsorship ya Pak. Terus engagement rate-nya itu di situ ditulisnya cuma consumer interact doang. Nah, itu apa cuma click to rate aja atau ada yang lain ya Pak selain? Oke. Jadi kalau display ad itu tadi dia statis ya. Jadi dia statis dan biasanya dia antara dia muncul, jadi kayak misalnya semacam banner ad ya, misalnya dia muncul di atas halaman, kita lagi browsing, kita lagi nonton YouTube misalnya, kemudian di atas mungkin ada link atau intinya dia itu sifatnya statis. Bisa statis itu dia ada terus, jadi kayak misalnya kita browsing, misalnya lagi lihat berita di detik.com misalnya, kemudian ada banner atau ada yang di samping itu saya lupa, sidebar, ada di sidebar misalnya. Nah, itu kemudian jadi sifatnya statis, harus diklik dulu baru dia muncul ke yang yang website yang kita mau. Jadi memang dia sifatnya mirip-mirip dengan iklan di search ya. Jadi dia lebih statis gitu, bukan seperti sosial media. Dia pasti bukan organik, karena pasti dikendalikan oleh brand. Jadi yang mendesain anggarannya, mendesain dipaparkan di mana, kemudian search termnya apa saja, itu adalah brand. Nah, kemudian di sini tentang display measure-nya ya kurang lebih sama dengan search ya, kurang lebih sama dengan search. Jadi karena nature-nya memang sederhana gitu. Jadi display media ini
mungkin contohnya malah kalau saya sendiri berpendapat dia sudah agak ketinggalan zaman gitu lah. Jadi ini termasuk iklan digital pertama yang muncul. Jadi sebelum ada YouTube, sebelum ada sosial media, pemasaran lewat internet pertama itu adalah menggunakan display media, menggunakan banner ads gitu. Jadi ini mungkin sudah declining sebenarnya as a media, as a marketing tools, dia sudah mulai declining, terlebih lagi dengan concern terhadap privacy. Karena tadi tanpa cookies, tanpa adanya targeting yang detail, besar kemungkinan dia salah sasaran gitu. Jadi display ad ini kalau dia pukul rata, kalau semua orang dipaparkan dengan display ad yang sama, pasti click-through rate-nya akan rendah gitu. Hanya ketika dia bisa memastikan bahwa orang yang dipaparkan dengan display media ini adalah orang-orang yang sesuai dengan karakteristik yang dicari oleh iklan tersebut, baru dia bisa mendapatkan click-through dan engagement rate yang tinggi, sehingga kebutuhan atas datanya yang paling banyak. Kenapa? Karena dari search data itu disuplai oleh pengguna. Ketika kita mengetikkan search term, kita memberikan data informasi yang digunakan untuk targeting iklan. Ketika kita nonton video di YouTube, video yang kita tonton itu sudah menghasilkan data. Jadi kita nggak ngasih data pun dia sudah mengumpulkan data, sehingga ketika kita nonton video tentang masakan, iklan yang muncul besar kemungkinan terkait dengan masakan begitu. Jadi kemudian misalnya ketika kita menonton produk atau video untuk laki-laki, misalnya yang video yang misalnya misalnya pertandingan tinju misalnya. Nah, besar kemungkinan iklan yang ditampilkan di situ yang memang menyasar demografi laki-laki. Nah, tapi kalau display media ini dia dia sangat statis, jadi dia tergantung sebenarnya. Kalau tergantung pada halaman apa yang ditempelkan, itu sangat out of date gitu, karena tadi kita menggunakan internet, browsing internet itu tidak segregated, tidak segmented seperti kita browsing majalah. Kalau majalah mungkin tadi yang beli majalah Femina kebanyakan perempuan. Jadi targetingnya kita bisa tahu, oh ini Femina kebanyakan perempuan, sehingga ketika kita ingin menyasar konsumen perempuan, saya pasang iklannya di Femina. Tapi kalau di display media kebanyakan ya, misalnya saya tahu itu website berita atau blog atau game, itu kalau game masih segmen, tapi game pun segmen konsumennya masih bervariasi. Jadi targetingnya kalau tanpa cookies itu sangat rendah. Oke, mungkin itu. Jadi gimana Mbak Indira? Berarti Pak, meskipun bannernya itu berbentuk gambar maupun video, sekarang kan juga bannernya ada yang udah tiba-tiba video ngeplay sendiri. Nah, berarti baik bannernya bentuknya gambar maupun video itu tetap klik ya Pak ya? Iya, karena ya kalau ditonton aja ya dia tidak, kadang-kadang makanya videonya pun yang clickbait gitu. Jadi kalau iklan video, iklan game, kadang-kadang antara iklannya sama gamenya nggak nyambung gitu. Iklan misalnya yang paling top of mind, mungkin kalian pernah Hero Wars, gamenya seakan-akan puzzle, tapi ternyata itu bukan game puzzle gitu. Jadi itu masuk display media begitu. Jadi dia ditonton aja kalau ditonton saja tidak memberikan nilai tambah bagi brandnya. Hanya ketika diklik baru dia masuk ke halaman. Apalagi kalau setelah itu download dan menginstall gamenya, maka itu masuk ke engagement rate.
gitu. Oke Pak, makasih Pak atas jawabannya. Oke. Ini ada lagi yang mau ditanyakan? Pak mau nanya, Oke, silakan Mbak Dinda. ini kan buat yang key social media measures itu Pak, kan kalau Instagram itu kan sebenarnya dia tuh buat applause amplification gitu kan biasanya digabung di engagement rate aja gitu ya Pak ya, kayak sharing, komen, sama like tuh udah digabung ke situ. Nah, kalau yang applause rate sama amplification rate itu berarti lebih ke mana ya Pak, kayak Facebook kah atau Twitter kah gitu, kayak lebih dipakai di yang mana gitu? Jadi kalau ini sebenarnya utamanya dari Facebook, karena Facebook yang paling banyak, yang paling besar ya. Tapi sebetulnya kalau Instagram udah nggak bisa share ya, Instagram udah nggak bisa share, atau share-nya pun juga sebagai message kan, bukan share seperti Facebook atau Twitter. Jadi share ini masih bisa untuk Facebook dan Twitter, tapi mungkin Instagram enggak. Kalau Facebook kan sebenarnya like-nya ada banyak ya, nggak cuma satu ya, ada mungkin applause rate ini juga applause rate ini sebenarnya kalau Facebook nggak cuma like, sebenarnya lebih luas range of reaksinya ya, dan definisi positif juga fleksibel, artinya misalnya Facebook marah gitu ya, bisa jadi kalau memang desirable reaction-nya marah, misalnya ada orang, kita ingin membuat yang nonton marah dengan misalnya dengan suatu, jadi memang sengaja ingin menginsight, ya kalau memang dia marah ya itu sudah termasuk applause rate gitu. Lo misalnya sedih gitu, sedih. Karena kalau Facebook kan lebih bervariasi, nggak cuma like ya, tapi di kebanyakan platform pilihannya masih thumbs up atau thumbs down gitu misalnya. Jadi kayak di Facebook, di YouTube mungkin, kalau di Twitter like, kalau di Twitter like. Jadi tadi masing-masing sosial media memiliki measures sendiri-sendiri. Tapi ini sebenarnya utamanya untuk Facebook. Kenapa? Karena yang paling tinggi, yang paling besar usernya adalah di Facebook. Oke, berarti itu kayak amplification applause itu lebih dipakai di Facebook kali ya Pak ya? Betul. Facebook dan Twitter sebenarnya, karena bisa nge-share juga sebagai retweet gitu. Oke, sama-sama. Ada lagi yang mau bertanya? Silakan, masih ada 10 menit kita. Oke, nah kalau misalnya nggak ada yang mau bertanya lagi, jadi minggu depan kita sudah masuk ke presentasi mahasiswa ya. Jadi sebentar. Jadi berdasarkan yang minggu lalu, saya reminder aja. Sebentar. Oke, saya reminder aja. Jadi kelompok pertama, minggu depan kelompok berapa? Anugerah, maaf. Yang presentasi kelompok berapa? Kelompok 3, Pak. Kelompok 3 ya. Oke, jadi kelompok 3 mempersiapkan presentasi yang direkam. Jadi sudah direkam, pre-recorded 45 hingga 60 menit. Kemudian dikirimkan dalam Google Drive paling lambat hari Senin jam 4 sore. Oke, kemudian saya akan mengupload presentasinya ke YouTube paling lambat hari Selasa jam 8, dan saya share ke dalam emas, dan ke dalam linknya saya share lewat Anugerah. Jadi intinya mahasiswa diharapkan untuk menonton presentasi yang sudah direkam sebelum kelas. Silahkan mau jam berapa aja, jadi fleksibel. Nah, kemudian masing-masing memposting satu pertanyaan. Jadi ada di sini kan tim presentasi yang presentasinya 3, jadi ada 12 pertanyaan ya. 15 mahasiswa, 3 yang presentasi, sisanya harus bertanya paling nggak 1. Nah, kemudian tim presenter kemudian mempersiapkan jawabannya sebelum kelas. Ketika kelas dimulai dengan diskusi, dengan jawaban dan diskusi. Jadi
harapannya jawaban dari presenter tadi ada diskusinya, jadi nggak cuma jawabannya A, B, C, D, E, F, G, tapi masing-masing jawaban, masing-masing pertanyaan, kemudian kita diskusikan. Nanti juga tetap akan ada diskusi jurnal, apa namanya. Jadi kemudian saya akan mengakhiri dengan menyimpulkan materi minggu tersebut. Oke, ada yang mau ditanyakan? Pak, mau nanya, untuk yang kan disubmit ke Google Drive itu yang udah di-share sama Anugrah ya? Iya, jadi Google Drive-nya ada yang udah disubmit sama Anugrah. Oke, Pak. Jadi nanti saya tinggal akses Google Drive itu, nanti nanti link YouTube-nya nanti akan saya share ke lewat Anugrah. Jadi nanti Anugrah sangat penting ya perannya ya, jadi harus keep in touch. Oke, siap. Pak, mau tanya, untuk yang di record itu harus ada mukanya atau enggak ya, Pak? Good point. Terserah, mau ada mukanya boleh, mau nggak ada mukanya, misalnya jadi nggak harus ada mukanya, tapi yang penting ada namanya. Jadi saya tahu siapa yang ngomong apa. Jadi saya memberikan penilaiannya secara kelompok dan individu. Jadi ada proporsi nilai kelompok dan ada proporsi nilai individu. Intinya yang penting saya tahu siapa yang ngomong. Halnya bagian 1 siapa, bagian 2 siapa, bagian 3 siapa, itu nggak ada masalah. Oke, Pak. Makasih, Pak. Oke. Ada lagi yang mau ditanyakan? Silakan. Mau tanya, itu kan yang individual itu kan submit comment section yang di YouTube itu ya, Pak. Itu ada maksimal jamnya gitu nggak, Pak? Karena kan harus didiskusiin sama kelompok. Good point. Jadi maksimal hari Rabu jam 12 malam. Jadi biar hari Kamis paling nggak ada kesempatan. Maksimal hari Rabu jam 12 malam. Oke. Kita tambahkan ya gitu. Oke. Jadi paling nggak ada waktu 14 jam ya untuk menjawab. Tapi harapannya jangan mepet-mepet ya. Jangan mepet-mepet hari Rabu jam 12 malam. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau nggak ada terima kasih banyak. Sampai ketemu minggu depan. Tetap sehat semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Pak. Yo, sama-sama. Terima kasih, Pak. Oke, saya end meeting ya.